Welcome to channel Hendra Hilman yang kedua, ya. Nah, mungkin Anda di channel saya yang pertama lebih fokus saya sebagai business coach. Saya membagikan ilmu tentang bisnis, sistem autopilot, leadership, sales, banyak banget ya. Nah, di channel saya yang kedua saya pengen lebih seperti saya banget ya. Jadi intinya saya juga seorang pengusaha, seorang ayah ya, seorang leader, dan ya konteksnya ya saya juga coach ya, tapi di sini saya ingin lebih lepas aja. Jadi basically di channel yang kedua ini saya pengen lebih fokusnya bukan, kalau di channel pertama mungkin Anda lihat saya terlalu kaku, mungkin beberapa konten yang saya betul-betul ngajar teori atau mungkin beberapa konsep, framework. Nah, di channel saya yang kedua, saya ingin lebih lepas aja ya, lebih bener-bener this is who I am gitu loh. This is who I am, and I'm open to everyone who wants to learn from me myself, because I think that over the mungkin hampir 18 tahun atau 19 tahun hidup saya terombang-ambing, saya pernah gagal banget, saya pernah terpuruk banget, bahkan saya pernah di titik terendah dalam hidup saya. Jadi mungkin channel ini bisa menginspirasi Anda. Nah, itu sebenarnya tujuan saya di channel yang kedua ini. Jadi saya pure, it's me, it's not me that maybe I'm focused on the theory, the framework. I'm not motivator bahkan. Saya bukan motivator. Saya mungkin bukan juga seorang yang seorang trainer yang gimana. I'm just me. Ya, ini adalah saya. This is who I am. Jadi this is who I am, dan saya suka menggambar. This is one of my drawing, ya, salah satu gambar saya. Ya, saya nulisnya ini tahun 99 ya, waktu saya kuliah 99. Ini saya dulu sangat ngefans banget, bahkan sampai sekarang ini sama Superman. Ya, sosok Christopher Reeve waktu itu sebagai Superman ya, karena saya Gen X ya, yang saat ini di era Gen Z. So, basically saya banyak gagal dalam hidup saya, dan di dalam channel yang kedua ini saya ingin menceritakan kepada Anda adalah justru dalam kegagalan saya banyak baca buku ya. Ini buku-buku yang saya baca, dan ini yang saya pikir benar-benar bisa menguatkan saya waktu itu ya. Saya banyak banget, saya juga baca buku tentang ini ya, ada buku TEDx, ada buku tentang ini nih ya, ini keren banget nih. What got you here won't you get there, won't get you there. Jadi apa yang saya capai saat itu apa yang saya sudah mencapai saat itu, saya tuh udah nggak bisa kemana-mana. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita hasilkan saat itu tuh kita nggak bisa lebih lagi kalau kita tidak membuka kapasitas. Nah, di buku ini saya baca. Jadi saya waktu saat saya down, saya baca buku tentang leaders ya. Saya waktu saat down itu saat lagi terpuruk, lagi benar-benar ya banyak masalah dan tantangan di bisnis saya tuh banyak baca buku. Saya bahkan koleksi banyak buku banget ya. Saya juga bahas buku, kalau di channel yang pertama mungkin saya bahas tentang teorinya, tapi saya benar-benar belajar dari buku ini ya, Spin Selling. Jadi mungkin teman-teman semua di channel saya yang kalau nonton channel saya yang kedua ya, ini benar-benar saya akan bedah abis ya, kesalahan saya di mana gitu loh. Kenapa saya bisa gagal, kenapa saya bisa salah, dan buku apa yang saya pelajari dan apa yang saya lakukan supaya saya bisa lebih berhasil gitu ya. Nah, jadi di channel saya ini saya bukan seorang motivator, saya juga bukan, mungkin kalau saya coach ya, karena setiap hari saya memang harus coaching. Tapi basically saya di sini akan lebih terbuka kepada teman-teman semua bahwa saya itu benar-benar apa adanya ya. Nah, di video yang pertama ini saya ingin bahas satu buku ya. Jadi ini mungkin sedikit bahas tentang buku, karena buku itu menemani saya di dalam perjalanan saya menuju keberhasilan saya. Nah, buku yang pertama yang saya ingin bahas adalah kita bukan tentang review buku ya, tapi saya ingin ceritakan kenapa buku ini bisa membawa saya lebih baik gitu ya. Nah, ini khususnya teman-teman yang nonton channel saya di channel Hendra Hilman yang kedua ini adalah Spin Selling. Jadi saya tuh dulu nggak bisa jualan ya. Saya nggak bisa jualan. Jadi setiap ketemu sama customer, saya ya ngomong tentang produk bisa, ngomong spesifikasi produk bisa. Waktu itu saya pernah jual satu produk ya, ini saya masuk dalam satu perusahaan MLM, itu produknya jual kasur ya, ranjang gitu ya, bukan ranjang sih, kayak kasur matras gitu, itu harganya mahal banget. Nah, saya ketemu sama customer itu, saya pertama-tama saya bingung ngomongnya apa, saya cuma bicara ya ini produknya bagus,
spesifikasinya begini, ini terbuat dari bahan seperti ini, ya, lalu dari ion negatif dan sebagainya. Saya demoin, saya tidur di sana. Nah, terus oke, si customer bilang, oke, makasih udah dijelasin, kemungkinan besar saya belum perlu nih, karena ranjangnya sekarang aja kayaknya nggak usah semahal itu, kan gitu, ya kan. Nah, terus saya terus-terusan bawa prospek, saya ketemu prospek sih oke gitu kan, cuman begitu saya jelaskan produk, saya udah tiap kali customer sampai bilang, terima kasih ya, saya udah dapat penjelasannya dari Bapak atau dari Koko gitu ya. Nah, cuma saya saat ini masih belum karena harganya kemahalan atau banyak alasan-alasan dan sebagainya. Dan saya udah dari situ udah nggak bisa tembus. Nah, itu saya baca buku ini. What got you here won't get you there. Jadi apa yang saya capai saat itu ya saya nggak bisa lebih besar lagi karena saya stuck di situ. Nah, di situ saya belajar tentang gimana caranya kita buka mindset, yaitu kita memperbesar kapasitas. Salah satunya saya baca buku tentang ini karena direkomendasi sama satu leader saya, ya. Dia bilang, coba kamu baca deh buku Spin Selling, tapi ambilnya yang field book, ya. Ini bukunya bukan buku baru, tapi buku lama. Nah, jadi di buku ini, itu diajarin gimana caranya situation, problem, implication, needs, payoff. Jadi, saya belajar, ternyata selling itu bukan tentang jualan produk. Ya, selling bukan tentang jualan produk. Selling itu ternyata tentang bagaimana kita memberi value. Ya, value itu adalah konteksnya kalau tadi jualan ranjang, tadi jualan matras. Value itu adalah tentang jadi gini, value tentang ini. Kalau orang beli matras, ya, yang dia beli itu apanya? Oh, saya lebih tenang, lebih aman, lebih sehat. Nah, sehat itu value. Ya, sehat itu value. Pak, Bapak dibanding harga ini, dibanding dengan kesehatan Bapak 20 tahun lagi bisa lebih sehat, panjang umur, itu mahalan mana? Nah, itu value pertama. Yang kedua, ya, value yang kedua adalah bagaimana kita menjaga tadi metabolisme tubuh, menjaga stamina kita. Nah, itu Pak, itu juga balik lagi kesehatan, tapi juga bagaimana kita menjaga produktivitas. Karena produktivitas sebagai orang yang aktif kan itu penting. Ya, bagaimana kalau kita sampai produktivitas tidak produktif gara-gara kita terlalu capek, dan mungkin bisa jadi kalau kita ada pilihan untuk kita bisa lebih produktif dan lebih terjaga staminanya, ya, dengan salah satunya ranjang ini, matras ini, itu kan juga lebih baik. Nah, itu dua. Jadi, saya bicara tentang value. Nah, buku ini mengajarin tentang, saya belajar tentang gimana caranya bertanyanya. Ya, contohnya ini namanya ada situational question, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang situational, yang gimana Pak saat ini Bapak kalau tidur itu, mau tanya ya, seberapa penting Bapak tidur, ya, untuk Bapak itu seberapa penting? Ya, penting juga. Nah, seberapa Bapak saat ini tidur itu berapa lama tidurnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu saya nggak pernah belajar waktu saya cuma jualan produk. Saya cuma belajarnya tentang produk spesifikasi sama knowledge, sama juga produk-produk benefit, tapi nggak pernah belajar pertanyaan. Nah, jadi ternyata value dan pertanyaan itu penting. Nah, itu yang saya pelajari. Jadi, saya belajar dari sini, ada situational, ada problem, ada implication-nya, ada juga tentang bagaimana cara menggali kebutuhan. Nah, itu yang saya ternyata belajar. Jadi, kegagalan-kegagalan saya, ya, itu saya bisa tutup-tutupin karena saya belajar dari banyak buku. Dan juga saya juga pelajari dari mentor-mentor saya yang setiap hari kita role play. Kita role play, beneran role play. Ya, dia jadi customer, saya jadi sales. Beneran role play, nanya. Customer, bener-bener simulasi. Nah, itu buat saya, itu yang saya belajar. Ya, jadi tanya misalnya. Terus tadi kan, so, gimana Pak, selama ini seberapa penting tidur buat... Nah, waktu nanya gitu, saya juga belajar cara nanyanya, belajar intonasinya, belajar waktu pertanyaan-pertanyaannya itu langsung tajam gitu. Nah, itu perlu latihan. Nah, jadi kalau saya bisa bongkar pada teman-teman semua adalah bahwa sukses itu adalah perjalanan. Ya, tentunya perjalanan. Kita pernah gagal, dan saya yakin kita semua juga orang-orang sukses adalah orang-orang yang gagal juga gitu. Nah, itu yang saya bisa jelasin. Jadi, kegagalan saya, ya, karena saya nggak bisa, saya nggak ngerti, saya nggak tahu, dan kalau saya kegagalan di situ, ya saya berarti nggak mau belajar sesuatu yang lebih besar. Ya, jadi, salah satunya saya belajar dari buku, ya, Spin Selling tadi. Nah, terus, mungkin teman-teman nanya gini, coach, atau bukan coach lah, panggil aja saya Hendra atau Ko Hendra atau apa, boleh. Nah, yang ingin saya bagikan juga sama teman-teman hari ini adalah di YouTube channel yang kedua adalah saya lebih pengen bahwa
Eh, Kadang kan orang bilang gini, coba kamu tentukan 1 tahun ke depan kamu mau ngapain, ya, ataupun 5 tahun ke depan kamu mau ngapain, kan gitu ya, suka ditanya gitu kan. Nah kadang-kadang kan kita bingung juga tuh nanyanya di pertanyaannya apa nih, apa yang kita harus jawab gitu kan, setahun ke depan mau ngapain. Nah kalau saya ngelihatnya gini, setahun ke depan saya mau ngapain, pertama-tama saya bayangin, 1 tahun ke depan tuh saya bukan mau ngapain, tapi 1 tahun ke depan apa yang saya pengen rasakan, apa yang saya pengen nikmatin. Oh, saya pengen nikmatin, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri sama keluarga, saya bisa makan di restoran yang benar-benar orang cari di tempat khusus, saya pengen lihat satu pemandangan yang indah di Swiss. Nah, itu bayangan saya. Belum terjadi, tapi saya ngebayangin saya mau menikmatinya gimana setahun dari sekarang. Jadi bukan cuma saya nulis apa setahun depan, tapi saya bayanginnya gimana untuk saya, untuk keluarga saya, untuk anak istri saya. Nah, itu yang saya bayangin. Nah, terus hari-harinya gimana? Hari-harinya saya lakukan aja yang terbaik. Lakukan aja yang saya pengen lakukan terbaik hari itu. Jadi, tergantung konteksnya aku di setiap hari itu ngapain gitu ya. Setiap hari misalnya aku sebagai siapa? Sebagai pengusaha, sebagai ayah, sebagai coach, sebagai content creator, ngapain aja. Nah, harian itu aku list. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Jadi, satu hari saya fokus kepada 4. Fokus aja kerjaan yang saya mau kerjain. Tapi waktu saya kerjain itu benar-benar kerjain itu. Jadi saya punya agenda harian 1, 2, 3, 4 fokus. Besok 1, 2, 3, 4 fokus. Jadi nggak terlalu harus wah benar-benar detail gimana, nggak usah. Kalau saya ya. Tapi saya make sure satu hari itu 4 pekerjaan saya kerjakan benar. Kalau ada meeting, ya meetingnya benar-benar saya persiapin. Kalau ada coaching, ya benar-benar saya persiapkan coachingnya, saya persiapkan bahan-bahan yang saya akan ngajar kepada klien saya. Kalau saya ada prospecting ketemu sama klien, ya saya pelajari juga apa yang kira-kira saya akan tanyain, terus background check sama si customer ini gimana, terus kira-kira dia ada pertanyaan-pertanyaan apa yang harus saya siapin gitu kan. Nah itu penting karena pertanyaan-pertanyaan dari si customer itu kalau kita nanti pada saat ketemu nggak bisa jawab, nah berarti saya ngerasanya hari itu saya nggak berhasil gitu loh. Dan kalau saya nggak berhasil, pagi atau sore itu kadang-kadang saya merasa gagal gitu loh, ya kan. Nah, waktu gagal, ya kita bilang sama diri sendiri, waduh, aku gagal nih, aku gagal nih. Nah, sebetulnya itu juga pelajaran buat saya. Begitu kita gagal, kita jangan bilang kita gagal. Kita bilang, itu saya belajar apa? Saya belajar apa di kondisi itu? Wah, saya belajar ternyata saya terlalu terburu-buru waktu saya jelasin. Saya belajar ternyata saya tidak persiapan. Saya belajar ternyata si klien ini atau si prospek ini dia kok bisa bertanya ke sana ya, saya nggak mempelajari ke sana, atau mungkin saya terlalu fokus kepada produk saya nggak ngomong tentang yang lain-lain. Jadi nah itu akhirnya saya miss lah dan banyak kejadian. Jadi oke, supaya itu tidak terjadi lagi, nah jadi saya selalu setelah saya ketemu dan misalnya hari itu saya ketemu sama prospek, saya belajar apa yang saya pelajari, saya tulis saya bikin satu renungan gitu kan. Renungan sebelum tidur saya renungan, oh pertama apa yang aku belajar hari ini, apa yang pertama-tama gini, apa yang aku syukuri hari ini, kedua apa yang aku belajar hari ini, ketiga apa yang bisa aku lakukan lebih baik besok gitu kan, terus 4 apa yang kira-kira Tuhan mau saya lakukan besok lebih baik. Jadi pertanyaan 4 itu yang saya refleksi harian. Nah itu kalau membuat saya adalah cukup, jadi saya bisa setiap hari itu merasa ada satu belajar, ada satu value yang saya pelajari, dan ada satu keberhasilan yang saya catat di jurnal saya. Nah, intinya itu aja sih. Jadi, ya mudah-mudahan channel ini bisa lebih kenal lagi, bisa lebih inspirasi lagi buat teman-teman. Tujuan saya pengen bantu kita semua, pengen berbagi aja apa yang menjadi diri saya saat ini, gitu kan. Saya boleh dibilang sukses apa enggak ya, tergantung dari mana saya lihat. Tapi kalau boleh dibilang, perjalanan hidup saya mungkin kalau saya lihat flashback 20 tahun yang lalu, kalau waktu itu saya mau kasih kadang-kadang gini, ada pertanyaan gini, apa yang bisa kita kasih advice untuk waktu kita zaman 20 tahun yang lalu gitu kan. Nah, kalau saya boleh kasih advice sama 20 tahun lalu waktu saya umur 20-an, yang boleh kasih begini, hidup ini itu belum tentu apa yang kita rencanakan terjadi sesuai dengan apa yang kita planning. Saya nggak pernah kepikir kalau saya bisa bikin konten YouTube seperti ini. Saya nggak pernah kepikir kalau saya bisa akhirnya jadi bisnis coach. Ya, saya tadinya pikir saya cuma kerja di satu perusahaan, ya udah saya menikah, lalu ya udah saya cuma kerjain apa yang saya kerjain. Bahkan saya waktu kuliah, saya masuknya ke jurusan arsitek. Nggak nyambung banget gitu kan. Jadi hidup ini nggak bisa sesuai dengan planning. Jadi bersiap-siaplah akan sesuatu hal yang beyond, yang mungkin di luar ekspektasi kita, yang mungkin bisa jadi sesuatu yang membuat kita jadi
kok begini ya, kok begitu ya. Nah, bersiap-siaplah akan itu. Itu kalau saya boleh kasih advice pada waktu saya umur 20-an. Nah, jadi simak video saya selanjutnya. Saya akan bongkar juga kesalahan-kesalahan yang saya pernah lakukan, atau bahkan mungkin karena 18 tahun saya ketemu dengan banyak pengusaha, saya akan juga bongkar kepada teman-teman semua, apa sih kesalahan-kesalahan mereka dan bagaimana cara kita akhirnya mengatasi itu dan bisa lewatin itu. Dan bahkan juga ada yang kita nggak bisa lewatin. Terus gimana langkah kita? Nah, simak di video selanjutnya. Nantikan di video berikutnya di channel YouTube saya, Hendra Hilman, channel 2.